Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari responsif, dan kemudian kita akan mempelajari mengenai cara membuat halaman situs kita menjadi responsif dengan menggunakan media query. Pada zaman dahulu, orang-orang mengakses internet hanya menggunakan komputer, dan komputer ini menggunakan layar dengan ukuran standar dengan resolusi besar. Namun dalam perkembangannya, muncul banyak device lain yang turut mengakses internet seperti laptop, tablet, dan smartphone. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ukuran resolusi dari device yang digunakan untuk mengakses internet menjadi berbeda-beda. Terutama bagi yang mengakses internet menggunakan smartphone, sehingga layar yang digunakan beresolusi kecil. Situs-situs yang tadinya dirancang untuk dilihat menggunakan komputer menjadi tidak nyaman untuk dilihat menggunakan smartphone. Pada masa-masa awal smartphone, pengembang situs biasanya membuat versi mobile dari situsnya. Biasanya versi mobile ini ditaruh pada subdomain M, dan pada saat server mendeteksi pengunjungnya sedang menggunakan smartphone, maka server akan secara otomatis melakukan redirect ke situs mobile. Mungkin teman-teman masih ingat kalau dulu pernah mengakses subdomain seperti m.facebook.com atau m.tokopedia.com. Situs mobile ini harus dikembangkan tersendiri, berbeda dari situs utama yang ditujukan untuk pengguna komputer. Jadi programmer harus melakukan pemrograman sebanyak 2 kali untuk satu situs yang sama. Dalam perkembangan berikutnya, muncul solusi baru yang bernama responsif. Responsif di sini berarti programmer hanya perlu membuat satu buah situs, dan CSS ini akan merespon device yang sedang digunakan untuk mengakses halaman tersebut. Bisa berupa ukuran layar yang sedang digunakan, seperti layar kecil pada smartphone atau layar besar pada komputer. Bisa juga berupa orientasi dari device, apakah portrait atau landscape, dan masih ada banyak parameter lain. Dengan menggunakan desain responsif, kita bisa membuat agar halaman situs kita tetap nyaman untuk dibaca, baik dari smartphone, tablet, maupun komputer. Sebagai contoh di sini, saya membuat situs skysensolution.com dengan menggunakan desain responsif, dan perhatikan bahwa halaman situs tetap bisa dibaca dengan nyaman, baik menggunakan smartphone, tablet, maupun komputer. Cara membuat desain responsif adalah dengan menggunakan media query. Dengan menggunakan media query, kita bisa menuliskan kode CSS yang berbeda berdasarkan parameter dari device yang sedang digunakan, seperti lebar layar, orientasi, jenis device, dan lain-lain. Yang paling sering digunakan adalah lebar layar. Ini adalah contoh dari kode media query. Jadi kita menuliskan kode awal @media, lalu diikuti dengan tanda kurung dan parameter yang digunakan. Dan kemudian di dalam media, kita menuliskan kode CSS seperti biasa. Sebagai contoh di sini, kita menggunakan parameter max width sebesar 1200 pixel, yang artinya semua kode CSS yang berada di dalam media ini akan dijalankan apabila lebar browser yang sedang digunakan lebih kecil atau sama dengan 1200 pixel. Oke, sekarang kita mulai praktek coding. Saya sudah membuat satu buah file HTML yang isinya boilerplate dengan konten sederhana yaitu judul media query. Kemudian file ini saya link ke CSS yang isinya hanya satu selektor H1 dengan properti untuk mengubah text align menjadi di tengah. Hasilnya bisa dilihat di browser seperti ini. Nah, sebagai contoh, kita akan tambahkan kode CSS @media. Lalu kita buka kurung. Di dalamnya kita isikan parameter. Sebagai contoh pertama, parameter width dengan nilai 800 pixel. Artinya semua kode CSS yang berada di dalam media ini akan dijalankan apabila ukuran lebar browser adalah 800 pixel pas. Sebagai contoh, kita tambahkan selektor H1, kita beri background color,
dengan nilai red. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang background colornya belum merah ya. Kita lakukan inspect. Nah, di sini ada ukuran lebar browsernya. Kalau kita ubah ke nilainya pas 800. Nah, pada saat pas 800, maka background judulnya akan berubah menjadi merah. Namun apabila ukuran browser berubah walaupun hanya 1 pixel saja, maka warna latar belakangnya kembali menghilang. Oleh karena itu, media query width seperti ini tidak disarankan untuk digunakan. Lebih baik kita menggunakan min width atau max width. Sebagai contoh, saya gunakan min width 800 pixel. Yang artinya kode yang memberikan warna latar belakang merah ini akan dijalankan apabila lebar browser 800 pixel atau lebih besar. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang apabila ukuran browser besar, maka latar belakangnya akan berwarna merah. Sedangkan pada saat ukuran browser lebih kecil dari 800, maka warna latar belakangnya hilang. Apabila kita ganti min width menjadi max width, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Judul tidak memiliki warna latar belakang pada saat ukuran browsernya besar, dan akan berubah menjadi berwarna latar belakang merah pada saat ukuran lebar browser 800 pixel atau lebih kecil. Kita bisa menggabungkan beberapa parameter pada media query. Sebagai contoh, kita tambahkan and min width dengan nilai 600 pixel. Apabila kita coba pada browser dengan ukuran yang paling kecil, maka judul tidak memiliki warna latar belakang hingga ke ukuran browser 600, maka judul memiliki warna latar belakang merah. Dan kalau kita perbesar lagi, hingga di atas 800, warna latar belakangnya pun hilang kembali. Jadi kode di sini hanya dijalankan pada saat lebar browser di antara 600 hingga 800 pixel. Namun ada cara lain yang lebih sering digunakan. Sebagai contoh, di luar media query kita berikan warna latar belakang biru. Kemudian pada media query pertama kita berikan parameter min width 800 pixel. Kemudian kita copy paste media query ini. Dan kita buat media query kedua dengan min width sebesar 1200 pixel. Lalu warna latar belakangnya kita ubah menjadi hijau. Kita simpan dan refresh browser. Pada saat ukuran browsernya paling kecil, maka browser menggunakan CSS default, yaitu warna latar belakang biru. Pada saat ukuran browsernya mulai dari 800 pixel ke atas, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Sedangkan kalau kita perbesar lagi, hingga di atas 1200, maka warna latar belakang judul menjadi hijau.
Kita juga bisa menggunakan cara kebalikannya ya. Kita ganti parameter pada media query dari min width menjadi max width. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang pada saat ukuran browser paling besar, maka warnanya adalah biru. Pada saat 1200 dan lebih kecil, warnanya berubah menjadi hijau. Dan pada saat paling kecil, tetap hijau. Seharusnya ada 3 macam warna ya. Yang paling kecil ini kita lihat pada developer tools. Nah, di sini bisa dilihat bahwa background color yang digunakan adalah green yang berada pada media max width 1200 pixel. Lalu di bawahnya ada background color red namun dicoret karena ditimpa oleh yang green. Kemudian di bawahnya lagi ada yang blue dan dicoret juga. Kalau kita lihat kembali ke source code CSS kita, browser membaca kode CSS dimulai dari atas ke bawah. Jadi pertama, browser melihat kode ini dan mengubah warna latar belakang menjadi biru. Kemudian masuk ke media dengan max width 800. Berhubung ukuran browser kita kecil, maka memenuhi syarat ya. Maka browser akan menjalankan ini, mengubah warna background color menjadi merah. Dan kemudian browser membaca ini, media max width 1200 pixel memenuhi syarat juga, maka browser akan kembali mengubah background color menjadi green. Dan berhubung ini adalah kode terakhir, maka yang digunakan adalah green. Artinya kode pada media max width 800 pixel ini tidak pernah dijalankan. Jadi untuk memperbaikinya, kita bisa mengubah urutan parameter max width. Nilai yang lebih besar diletakkan di atas. Jadi parameter pertama kita adalah max width 1200 pixel. Dan parameter keduanya baru max width 800 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang pada saat ukuran browser paling kecil, maka warnanya adalah hijau. Pada saat 800 ke atas, warnanya merah. Dan pada saat di atas 1200, warnanya berubah menjadi biru. Jadi ada 3 buah kombinasi warna ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu parameter apa saja sih yang bisa digunakan dalam media query, kita bisa melakukan search Google dengan kata kunci using media query. Lalu kita bisa melihat referensi dari MDN. Di sini kita bisa melihat parameter-parameter apa saja yang bisa kita gunakan dalam media query. Perhatikan pada bagian notes, apabila ada tulisan edit in media queries level sekian, artinya parameter ini baru saja diimplementasikan. Jadi hanya pengunjung yang menggunakan browser versi terbaru saja yang bisa menggunakan parameter ini. Bagi pengunjung yang menggunakan browser masih versi lama, maka browsernya tidak mengerti mengenai parameter ini, sehingga media query kita tidak diimplementasikan. Kemudian di sini juga ada tulisan deprecated in media queries level sekian. Artinya parameter ini sudah tidak digunakan lagi pada browser terbaru. Sebaiknya kita pun sudah tidak menggunakan parameter ini di media query kita. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri dan menelusuri lebih lanjut apa saja parameter di dalam media query, untuk apa fungsinya, dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.